Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Teknik Auto Coding. Masih dalam tutorial RFID ya, Radio Frequency Identification. Untuk kali ini saya akan melakukan coding ya, pemrograman untuk ESP8266 agar bisa membaca kartu ini teman-teman ya. UID-nya ya, ini biar bisa dibaca ya. Nanti bagaimana biar readernya ini, RFID-nya ini bisa membaca kartu ini, istilahnya read ya, membaca. Kita mulai ya, kita buka untuk ID Arduino nya seperti ini teman-teman ya. Untuk ID Arduino teman-teman udah paham ya, ada dua function, setup dan loop ya. Setup ini adalah dimana programnya dijalankan satu kali saja dalam proses ketika program itu dijalankan, dan untuk loop itu adalah proses dimana pengulangan programnya dapat diulang lagi sampai program itu dimatikan atau alatnya ini dimatikan. Oke, terus ini ada pertanyaan teman-teman, kenapa ini saya menggunakan ESP8266? Karena pemrograman ini saya nanti kan ada WiFi ya, saya gunakan nanti kedepannya untuk mengirim datanya ke database ya. Terus satu lagi, kenapa ESP8266 ini bisa dijalankan di program melalui ID Arduino ini. Biasanya di Arduino ini kan untuk ya Arduino ya. Untuk agar bisa kita gunakan itu teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya, dimana untuk konfigurasi setting untuk agar pemrograman ESP8266 itu bisa diprogram melalui ID Arduino. Mungkin teman-teman bisa untuk melihat ke belakang ya untuk video saya sebelumnya. Jadi kita lanjut lagi langsung ya teman-teman ya. Di sini nanti kita akan melakukan include dulu ya. Include untuk library-nya untuk menjalankan RFID ini. Kita punya, nanti kita akan masukkan include-nya itu ini teman-teman. MFRC522. Nah ini ada yang akan kita masukkan ini. Kita ambil dulu library-nya. Teman-teman buka ini teman-teman ya. Ini program dasar ya teman-teman, untuk agar bisa membaca UID kartu itu. Jadi program ini dasar. Jadi pemahamannya nanti teman-teman juga akan melakukan ini juga, install library-nya untuk produk-produk yang lain, alat-alat yang lain ya. Saya akan melakukan install MFRC522 dulu ya. Kita buka sketch teman-teman ya. Kemudian teman-teman pilih include library. Kemudian teman-teman pilih manage ini ya, libraries ini. Teman-teman klik. Ini perlu waktu ya teman-teman ya. Ini teman-teman, kita tunggu dulu untuk library manager ini. Belum sampai downloadnya, belum selesai ya. Ya teman-teman, ini ya sudah muncul library manajernya. Kemudian di sini kita klik ya. Yang pasti ini kita ketik MFRC522 ya. Muncul ini teman-teman ya, MFRC522. Nah ini yang nanti diinstal teman-teman ya. Berhubung saya kan sudah install nih, sudah installed ya, sudah diinstal, maka teman-teman saya harapkan ini untuk diinstal dulu ya. Diinstal biasanya di sini teman-teman, diinstal atau di sini. Kalau belum install biasanya ada di sini teman-teman ya. Diinstal,
kemudian oke, setelah diinstal nanti sudah selesai installnya, nanti kan selesai nanti kan, karena berhubung saya sudah saya install, kemudian install, terus kemudian close ya, close saja. Setelah diinstal di close, tunggu sampai selesai prosesnya, terus close ya. Nah, setelah itu kita nggak gunakan ini teman-teman, kita buka disket ini, disket, kemudian include. Nah, karena kita tadi sudah di manage ini udah install MFRC nya, kemudian kita ke bawah sini teman-teman, cari library-nya. Nah, ini library-nya ada MFRC 522, kita klik. Nah, kemudian kita ambil ini aja, ini kita hilangkan, ini kita hilangkan ya teman-teman ya. Nah, setelah ini sudah include ya, kita sudah mengambil library. Nah, istilahnya kita sudah mengincludekan program-program ya. Ini library ya, mirip seperti driver sebenarnya, drive ya, cuma ini sebagai library yang nanti kenapa pakai library include ini, sebenarnya ini itu banyak program-programnya ya, merupakan program, bahasa program yang biasanya bisa di copy paste di sini teman-teman, di programnya kita. Nah, bisa di sini atau di sini. Cuma karena nanti ribet, makanya dibuatlah library-nya. Kita sudah include ini MFRC 522, kita butuh satu lagi include. Untuk include-nya ini SPI teman-teman ya, klik, kemudian teman-teman cari SPI-nya. Nah, ini SPI. Nah, taruh di paling atas teman-teman ya. Gunanya untuk apa ini? Ini untuk mengatur nanti ya, mengatur jalannya protokol ini nanti MFRC 522, karena alat-alat nanti menggunakan jumper yang sama D3, MISO, MOSI dan SCK-nya itu kan nanti di include yang sama, di pin yang sama, terus SPI-nya nanti SS-nya itu di pin yang berbeda. Itulah nanti yang menjalankan di mana nanti MFRC-nya ini jalan, atau library yang lainnya yang jalan, modul yang lainnya yang jalan. Masih bingung ya teman-teman ya untuk SPI ya, saya menerangkannya juga bingung karena ini pakai alat dua. Kalau dia pakai alat ini ya, di videonya ini ya, ini satu dan ini saya pakai ini. Nah, ini nanti jelas, nanti bisa maksudnya tahu nanti SPI itu gunanya untuk apa ya, serial peripheral interface ya. Untuk kali ini tidak saya bahas untuk SPI nya, yang penting teman-teman sudah include SPI dan include MFRC 522 ya. Untuk session kali ini kan saya hanya untuk membaca ini ya, membaca kartunya saja ya, read ya. Oke, kemudian saya tentukan di ini kaki-kakinya pinnya dulu ya teman-teman ya. Untuk memberikan nama lain kita pakai crash ya, terus kemudian define, define. Ini kita mau menggunakan pinnya D4 ya, pin D4 itu sebagai apa? Ini saya kasih nama dengan SS pin. Nah, SS pin ini nanti berhubungan dengan SPI itu nih teman-teman ya, nanti berhubungannya dengan SPI nanti. Nah, ini kita lihat, kita ngikutin aja dulu ya, define nya SS pin D4, terus kemudian kita kasih lagi define nama lain lagi untuk D3 ya teman-teman ya. D3 ini untuk SS RST ya. Oh, kok SS sih? Ini RST ya, RST pin. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti
Di sini di video ini ya, RFID-nya yang SS itu SDA ya teman-teman ya. Kalau di sini SDA itu menggabung di pin D4, sedangkan untuk resetnya RST masuk ke pin D3 ya. Kemudian apa yang harus kita inisialisasi dulu ya, dideklarasikan dulu, deklarasi dulu ya, dideklarasikan dulu ya. Jadi di sini adalah mendeklarasikan dulu teman-teman ya, dideklarasikan dulu, digambarkan. Kita akan membuat objek ya, kita akan membuat objek dari MFRC 522. Nah, kita bikin objek ya. Bagaimana caranya? Caranya gini. Kan MFRI kenapa bikin objek gitu ya? Nanti saya terangkan kenapa harus bikin objek ya. Karena ini MFRC 52 ini kan program ya, buku panduan, hitungannya anggap aja ini buku panduan ya. Kalau buku panduan kan nggak bisa melakukan apa-apa ya, untuk melakukan misalnya buku aturan lalu lintas saja ya, anggap aja ya ini sebagai biar logika kita jalan ya. MFRC ini 522 ini sebagai aturan atau undang-undang lalu lintas ya. Terus ada orang yang melanggar lalu lintas, apakah buku panduan itu bisa menangkap orang melanggar lalu lintas itu? Kan tidak bisa. Makanya kita membuat objek pelakunya agar undang-undang itu bisa dijalankan. Jadi kita membutuhkan objeknya menunjukkan apa? Ya polisi. Ya, polisi yang menjalankan aturan-aturan itu untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Seperti itu ya. Jadi di sini adalah MFRC 522. Ini sebagai buku panduannya. Dia punya alat perangkatnya ya. Kalau di sini saya kasih nama RFID left gitu ya, karena nama saya. Maksudnya apa ini? Jadi aturan saya gambarkan lagi tadi ya. Aturannya ini adalah undang-undangnya ya. Ini adalah undang-undangnya, MFRC 522 adalah undang-undangnya. Anggap aja undang-undang lalu lintas. Dan RFID underscore left itu adalah sebagai polisinya. Jadi dia yang menjalankan teman-teman. Yang menjalankan ini. Ya, dengan panduan ini dia jalankan. Nah, kalau panduannya disuruh jalankan kan nggak mungkin, nggak bisa. Makanya Pak polisinya yang menjalankan. Ya, di undang-undangnya kepolisian di sini lalu lintas dijalankan oleh Pak polisinya ini. Ya, anggap aja ini Pak polisinya. Ini dua parameternya, yang ini parameternya. SS pin D ini ya. SS, jadi dia punya parameter, dua parameter, dan RST pin titik 2. Nah ini jadi paham ya teman-teman. Untuk deklarasinya ini sebelum void setup ada 4 yang teman-teman lihat, include SPI nya, include MFRC 522, kemudian kasih nama beda dari pin D4, SS pin, define nya RST pin untuk reset. Buat apa sih ini? Kenapa nggak langsung D4 aja gitu ya?
Ya ini hanya untuk memudahkan teman-teman. Kalau teman-teman sudah pakai di sini ya, misalnya di setup, di loop ini, tahu-tahu ternyata D4-nya teman-teman langsung rubah jadi D8. Padahal di sini nanti banyak, nanti D8 tuh banyak sekali. Teman-teman nggak usah merubah di sini, merubah ininya, tapi tetap aja berubah di sininya aja. Pin misalnya D8. Jadi nanti SS pin ini yang ada di bawah itu mengacu pada pin D8 gitu ya. Jadi mempermudahkan ya ini define ini ya, memberikan nama aliasnya. Sudah selesai, kita akan membuat objek dari RC522 yang sudah saya terangkan tadi. Ini adalah buku panduannya lalu lintas. Ini adalah polisinya untuk menjalankan ininya. Kalau ini langsung jalankan nggak bisa ya teman-teman ya. Dengan parameter SS pin, RST pin. Ini sudah baku ya teman-teman ya, dua parameternya. Jadi para dua parameternya itu adalah yang D4 dan D3, pin itu SDA dan reset. Ya. Terus kemudian point setup ini adalah poin yang dijalankan satu kali jalan ketika program itu dijalankan. Kita buat ini teman-teman untuk mengaktifkan apa yang kita lakukan untuk menjalankan program itu, nanti menjalankan apa aja gitu. Kita jalankan untuk pertama kali serialnya ya teman-teman. Serial begin, dia aktif di baud rate-nya 9600 ya. Kemudian ini adalah mengaktifkan ya, mengaktifkan serial monitornya. Nah, kita aktifkan serial monitor ini maksudnya teman-teman. Terus kemudian kita aktifkan juga untuk SPI-nya, SPI-nya dengan cara seperti ini. Ini baku ya teman-teman ya. Begin sebuah function, kemudian kita aktifkan lagi satu lagi untuk pak polisinya ya, ini RFID lab ini untuk menjalankan aturan-aturan lalu lintas. Pak polisinya kan harus dijalankan. Ini dimulai bekerja, untuk siap untuk bekerja. Jadi RFID left ini untuk menjalankannya ini kasih gini deh teman-teman. Ini juga baku, teman-teman juga bisa lihat di tutorial-tutorial yang lainnya. PCD init ya. Nah seperti ini. RF ini harus sama ya teman-teman ya, objeknya sama. Terus kemudian apa setelah ini, setelah aktif apa, tampilkan serialnya ya. Kita menampilkan serial print, titik print ya, print. Kalau LN juga boleh, kalau ini print aja langsung aja, satu aja. Jadi dia lah satu baris. Apa yang perintahnya? Perintahnya gini aja ya, tempelkan kartu Anda. Nah seperti ini sebagai perintah. Nah, tempelkan kartu Anda. Nah, dah untuk setupnya sudah selesai. Untuk function loopnya, nah di sini nanti yang agak ribet. Oke, kita belajar ya sama-sama. Di sini setelah untuk menempelkan kartu itu, teman-teman kan ada program untuk menghentikan agar tidak terjadi looping terus menerus.
Jadi kalau teman-teman looping loopingnya terus menerus yang tak terhingga, bisa-bisa memberatkan server ya. Alatnya juga menjadi berat untuk jalan terus ya. Istilahnya jantungnya terpacu terus, dipacu terus ya. Nah, untuk menjalankan, untuk menghentikannya agar tidak, misalnya tidak ada kartu atau tidak ada kartu baru atau tidak ada kartu yang dibaca, maka selesai gitu. Jadi kalau ada kartu yang ditempelkan, kalau nggak ada di kartu ya nunggu, berhenti dia programnya, prosesnya. Nanti kalau sudah ada dia jalan, baru jalan itu ya. Jadi ini untuk menghindari ya, untuk menghindari looping terus menerus. Nah, maka di sini dikasih jika gini, jika tidak ada B, jika tidak ada jika tidak ada kartu baru ya, new card present, ini bentuk function ya. Jika tidak ada kartu baru, nah, siapa yang disuruh menjalankan? Ya ini tadi, objek ini tadi teman-teman, objek yang ini objeknya ini ya, objek yang di atas tadi ini. Nah ini yang disuruh menjalankan. Pak polisi, jalankan ininya gitu ya, karena bukan, kalau nggak ada petugasnya dia nggak bisa jalan. Kita kasih RFID left, jadi saya yang jalankan ya ini ya, untuk menghindari looping terus menerus. Untuk menghindari looping terus menerus, maka kita gunakan ini if jika tidak ada kartu yang baru. Maka di sini adalah di return kembali ke loop ya, santai. Terus kemudian if jika ada satu lagi, jika tidak ada RFID untuk menjalankan ya, lab ini menjalankan perintahnya apa, PICC read card serial, read card serial. Nah, maka di sini return juga. Nah, jika tidak ada yang dibaca, kartu yang dibaca, maka kembali lagi gitu. Nah, ini untuk menghindari looping ya. Tapi ini bahasa sini if, jika ini bisa disederhanakan teman-teman. Kalau kita sederhanakan gini teman-teman ya. Ini nanti kita hilangkan dulu. Jadi jika tidak ada ini, terus atau, mana ataunya ya? Nah ini atau ya teman-teman ya, garis 2 gini, atau jika tidak ada ini, atau ini kita ganti, ini kita masuk sini teman-teman ya. Nah seperti ini, kita kecilkan dulu. Nah gini biar kecil ya. Jika tidak ada kartu dan tidak ada
tidak ada ini yang dibaca. Oke. Oke. Maka apa jawabannya? Di sini pakai ini teman-teman ya. Nah, return ini ya. Ini ya, enak ya kelihatannya ya. Jadi jika tidak ada yang kartu baru atau tidak ada, ini atau ya, atau tidak ada kartu baru, kartu yang dibaca, maka return. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu kita menggunakan pemrogramannya temannya untuk for ya. Ya, ini for. Terus kemudian seperti ini nanti. Nah, for ini adalah pengulangan ya. Pengulangan for. Jadi ini untuk for-nya ini kita menggunakan tipe datanya byte ya. Variabelnya i sama dengan 0, dimulai dari 0 ya. Ini adalah inisialisasi dulu ya teman-teman ya, menyatakan bahwa tipenya itu adalah dalam tipe byte ya. Terus i-nya itu adalah sama dengan 0. Kemudian i-nya itu lebih kecil dari RFID left titik UID titik size. Terus kemudian ini sebagai pengkondisian. Terus perubahannya nanti dia mau apa, increment atau decrement. Increment i plus plus. Nah, seperti ini. Maksudnya apa ini teman-teman? Jika nanti ini berdasarkan ini kan i-nya sama dengan 0. Kalau i-nya itu kurang dari ini size ukuran byte-nya di kartunya, di sini di kartu ini kan ada kartunya ya. Jadi ini adalah untuk menerangkan gini teman-teman. Ini pengulangan dengan inisialisasinya variabelnya sama dengan 0. Jika i itu kurang dari ukurannya itu jumlah byte-nya bit ya, bukan bit ya tapi byte, jumlahnya itu lebih kurang dari byte yang ada di ini UID-nya ya, maka dia akan ditambahkan gitu teman-teman ya. Nah, terus data yang ada di sini pengulangan itu kita masukkan dalam UID kartu. Itu nanti ditambahkan ya, jadi kalau dia nambah, kalau belum ditambahkan lagi, ditambahkan gitu ya. Ini dalam bentuk string, dirubah dalam bentuk string. Terus untuk RFID-nya left titik UID titik UID byte. Ini adalah i harus lebih kecil dari 0x10. Ini ternary ya teman-teman ini. Kalau enggak, jadi kalau
kalau ini lebih kecil daripada 0 kali X 10, dikasih angka 0 depannya ya. Terus kalau tidak, ini titik, tanda titik ya, titik 2. Kalau tidak, kosongkan, dikasih kosongkan aja seperti ini. Jadi di dalam ini masuk string, tapi di sini harusnya ada dulu teman-temannya. Maaf, di sini tipenya string, kita buat ID kartu itu sama dengan apa? Kosong, array kosong, kasih isinya kosong. Jadi kita menyediakan dulu ini kita menyediakan dulu kartu keranjangnya yang isinya kosong untuk diisi ini teman-teman ya. Nah, ini byte i lebih kecil dari 16 ini, 0x20 ini anggap aja ini 16. Nanti jadi intinya nomor pin nomor UID-nya yang ada di kartu ini kan elektrik, dia terdiri dari bilangan biner 010101. Nah, nanti akan dirubah menjadi bilangan heksa yang bisa kita baca di dalam ini, di dalam serial monitornya ini teman-teman, di dalam serial monitor. Nanti kita biar bisa baca. Jadi ini adalah nanti mengubah ya ini ya. Nah, nanti dikasih 0 kosong. Nah, seperti ini. Nanti jika nanti i-nya itu lebih kecil dari 16 ya, maka depannya dikasih 0. Kalau lebih berarti tidak, itu ya. Terus kemudian UID kartu plus sama dengan string di ini RFID left, ini titik sama aja ya, UID titik UID byte, 1 byte itu kan 8 bit ya, kemudian ini dirubah menjadi heksa ya teman-teman ya. Nah, di sini seperti ini. Jadi kita di sini loopnya itu gini ya. Loop ini untuk menghindari looping, kita pakai ini dulu ya. Jika bla 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 ini ya teman-teman yang tadi sudah saya terangkan, jika tidak ada kartu yang baru, hentikan, atau jika tidak ada kartu yang dibaca, hentikan, kembali ke loop standby ya teman-teman. Terus kemudian ketika ada kartu ketika ada kartu ya, otomatis masuk ke sini teman-teman ya, masuk ke sini. Kemudian kita membuat UID kartu, tempat keranjangnya yang kosong ya, untuk diisi yang ini teman-teman ya. Ketika ketika i-nya ini ukurannya lebih kecil dari ukuran ukuran side byte-nya UID-nya, maka dia masuk ke sini. Ya, masuk ke sini, kemudian dimasukkan dalam konteks kalau dia i-nya itu kurang dari 16, kurang dari 16, dia tambahkan 0. Ya. Misal kalau dia angkanya 2, jadi 02 gitu ya. Kalau dia angkanya 8, 08 gitu ya. Terus kalau lebih besar maka tidak diberi, kosong ya. Terus UID-nya ditampung dalam konteks
heksa ini dah teman-teman ya, dirubah dalam bentuk heksa. Ya, ini yang nanti akan ditampilkan ya teman-teman ya. Setelah itu kita bisa lagi teman-teman, setelah ini kita mau hasil dari perubahan tadi, heksa tadi, mau di hurufnya heksa itu kan A sampai F itu. Jadi yang misalnya gini 004 3F misalnya gini ya, terus AA, terus misalnya BB gitu ya. Nah, misalnya ini yang 2 ya, begini ini ya. Nah, seperti ini. Nanti ini akan dirubah menjadi 0 4 terus 3F gini ya. Terus A-nya jadi besar AA, terus B-nya ada di gini, B terus 2. Nah, seperti ini. Kita akan merubah itu dengan cara apa? Hasil dari keranjang tadi, hasilnya itu kan sudah dalam bentuk heksa, tapi antara huruf kecil huruf besar kan belum pasti, makanya dirubah menjadi huruf besar. Jadi U ID kartu harus sama teman-teman ya, namanya kartu itu di to uppercase ya, sehingga kartunya itu di uppercase, itu maksudnya dirubah menjadi huruf besar, kemudian dikasih spasi enggak. Nah, kalau nggak mau dikasih spasi ya nggak usah trimnya nggak usah diikutkan. Kalau nggak dikasih spasi ya hilang trimnya ya. UID kartu titik trim. Nah, ini nanti spasinya hilang teman-teman ya. Jadi nanti misalnya hasilnya nanti 45, nah, 45 5A 6 D 7E ini. Jadi tanpa spasi ya. Kalau anu kan biasanya gini, spasi ini. Nah, boleh aja nggak spasi, kasih spasi boleh. Nanti kita coba kalau kita hilangkan bagaimana ya. Oke. Ini untuk menghilangkan spasi ya, menghilangkan spasi. Nah, terus kalau ini untuk merubah menjadi huruf besar atau kapital. Nah, seperti ini. Terus kemudian setelah ini kita mau tampilkan ya serial setelah hasilnya ya. Ini S-nya kecil apa besar nih? Aduh. Oh, besar ya. Sudah serial print. Kalau serial print LN gini dia nanti tulisnya ke bawah gitu ya. Kita nggak mau itu, print ini kasih gini. Oh, ini serial print
kartu terbaca. Misalnya gini aja ya, UID kartu terbaca, kasih titik 2. Nah, seperti ini. Kemudian yang di sininya dikasih serial titik print ln, jadi nanti biar ke bawah dia, yang di ada lanjutnya ke bawah ya. Serial print itu apa yang di print? Yang di print ya UID keranjangnya tadi ya, kartu. Oke ya, seperti ini teman-teman untuk terus dikasih delaynya teman-teman ya. Nah, di sini ada delay ya teman-teman ya, dikasih delay. Um, 2 detik aja ya. Oke, kita coba teman-teman ya. Kita hubungkan dulu ini nanti ke dalam sini teman-teman ya. Seperti ini. Oke, ting dong ding, sudah masuk. Kalau kita mau langsung coba boleh teman-teman. Coba kalau kita ada enggak kesalahan ya, coba kita verify dulu. Oke, kita kasih read gitu aja ya di Arduino, kita simpan di sini read. Oke, kita jalankan dulu ini. Ini lama teman-teman ya, karena prosesnya kita lagi merekam. Untuk proses-proses seperti ini agak membuat lama. Saya matikan dulu perekamannya ya, biar cepat. Nah, ini ada yang salah teman-teman. UID kartu plus string RFID left ID byte kurang dari ininya kurang ya, tanda ini. Nah, seperti ini. Kurang ini ya, kurang teliti. Benar ya ini ya. Oke, kita coba lagi ya, verify lagi. Gak lama teman-teman ya, nggak apa-apa lah, kita tunggu aja sambil seruput kopi ya, nggak apa-apa teman-teman, biarin prosesnya berjalan ya. Boleh teman-teman kalau sekalian ngopi. Ya teman-teman, down compilingnya sudah, kita boleh upload ya. Sekarang saya masukkan ke ini, upload. Jangan jalur-jalurnya yang sudah ya teman-teman ya. Oke. Ya, ini teman-teman sudah 30, 38,
46 53 61 69 78 84 92 100. Nah, oke. Masuk ya teman-teman. Oke. Sekarang kita lihat di serial monitornya teman-teman. Biasanya dia, nah ini UID kartu terbaca teman-teman ya, F3424CA8 kartu saya ini. Nah ini karena saya tidak menggunakan spasi, sehingga karena menggunakan trim tadi ya, ini programnya ya, saya kasih trim ya. Nah, yang ini UID kartunya saya kasih trim, jadi dia menghilangkan spasi teman-teman ya. Tidak apa-apa, di bahasa pemrograman PHP ada ini trim ya teman-teman ya, untuk mengamankan data-datanya bisa juga. Nah di sini, oke, serial monitornya sudah membaca. Yang pasti di sini program pertama kali ini teman-teman ya, codingnya ini saya sudah memberikan tutorial bagaimana RFID ini bisa untuk membaca kartu ini ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah seperti ya, ini kodenya F3424CA8 ya. Kalau ini yang kecil 639ABB13 ya. Oke, kita ulangi lagi ya, kita bahas programan tadi teman-teman. Cuma gini ya, semoga teman-teman dengan belajar ini, saya kasih tutorial ini, saya juga belajar, mudah-mudahan teman-teman juga bisa memahami ya kenapa kita harus pakai SPI sebagai pengatur dia sebenarnya teman-teman untuk MFRC 522 ini, dan yang lainnya juga nanti kalau ada include produk yang lain ini, SD card ini juga ada MOSI, MISO, SCK juga ini teman-teman, yang digabung jadi satu nanti, cuma beda jalur SPI nya ya, CS nya. Nah itu nanti kita kedepannya saya berikan itu. Yang pasti yang penting ini dulu teman-teman pahami dulu ya. Terus kita define nya SS pin itu SDA nya ini teman-teman, di sini ada SDA, inilah yang nanti yang menjadi jalur SPI ya. Kalau pakai SPI nanti SS nya ini harus beda ya dengan yang ini ya, harus beda. Jadi nanti kalau ini pinnya di sini D4, jadi nanti SS nya ini, SC nya ini yang di SD card ini saya pakai gunakan D8, tapi untuk MISO dan MOSI nya sama. Nah itu sudah saya terangkan untuk di kemarin ya, di video yang kemarin, season pertama ya, season pertama kalau nggak salah teman-teman ya, season pertama atau part pertama ya. Nah kemudian kita define dulu teman-teman, define kasih nama aliasnya untuk D4, ini pin ya, D4 itu adalah pin D4, ini pin D2 yang ada di sini teman-teman, yang ada di ESP ataupun di Arduino teman-teman juga bisa, sama aja sebenarnya. Terus kita membuat objek dari MFRC 522 ini, kita buatkan objeknya teman-teman, agar library ini bisa dijalankan. Kan library sepertinya buku panduan atau anggap aja undang-undangnya lalu lintas, di mana undang-undang itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada yang menjalankannya, Pak Polisinya. Nah kita membuat objek nih, objek Pak Polisinya ini untuk menjalankan ini MFRC 522. Nah ini Pak Polisinya ini nanti yang dipakai RFID Lab ini, yang dipakai terus untuk menjalankan ininya ya, dengan function-function yang lain ya, ya jelas ya, dengan function itu ya, karena dia dalam kurung ya, jadi gini ini function ya, dia sebagai function. Nah
Terus serial, kemudian setelah itu ini sebagai deklarasi teman-teman ya. Kita deklarasikan dulu kita apa-apa yang kita persiapkan, kemudian kita menuju ke function setup. Ini kita serial beginnya ini kita jalankan ya, serial monitornya, dan SPI bagiannya dijalankan. Terus kemudian apa polisinya untuk dijalankan juga dengan PCD unit PCD unit ini menjalankan pak polisinya untuk bekerja. Terus serial printnya tempelkan kartu Anda ya. Kemudian setelah itu kita menuju ke function loop ya, void loop ya, untuk menghindari looping terus menerus ya. Untuk menghindari looping terus menerus kan, kalau nggak ada kartu dia menjalankan lagi, putar lagi, jalankan terus, nanti malah pusing untuk menjalankan ininya ya. Makanya kita kasih ini jika menjalankan ini ya, PIC nya is new card present, itu artinya jika tidak ada kartu ya maka hentikan, dan kalau tidak ada kartu yang dibaca maka dihentikan. Kita penulisan seperti ini teman-teman bisa, atau yang dari pertama kali tadi teman-teman juga bisa kalau ngikutin video saya. Terus kemudian setelah itu kita buat ini teman-teman, yang penting kita buat kartu variabel untuk dalam tipe string untuk kartu, untuk menampung data yang tadi ya, UAID nya kita menggunakan perulangan, sehingga untuk masukkan kartu kita ada 4 ya teman-teman ya, ada 4 ya, ada ID nya kan. Kalau di sini teman-teman dilihat ini kan ada 4 ini. Nah, di sini ada 4 ya. F3, 42, 4C, A8. Ini sebenarnya dari sini ya. Nanti kartunya diulang, ini panjang kartu, karena kartu ini sebenarnya biner ya, bilangan biner teman-teman, bukan bilangan yang bisa dibaca oleh manusia, tapi bilangan biner 0 dan 1, 0 dan 1 ini 0 dan 1, 0 dan 1. Terus kemudian masuk ke sini pun ke mana, ke ESP nya juga dalam bentuk 0101 ya, biner ya, tetap baca biner. Cuma yang masuk ke hexa ini kita tampilkan di serial monitornya teman-teman, sehingga kita bisa melihatnya seperti ini, teman-teman. Nah seperti ini. Misalnya kalau binernya bilangan gini, kalau biner itu misalnya ada kan satu byte kan ada 8 bit ya. Jadi misalnya ada 1111 terus 0 0 0 1 misalnya gini. Nah ini kita pecah ya teman-teman, kita jadikan 2. Nah kalau bilangan biner gini teman-teman ya. Nah nanti ini pengulangannya teman-teman bisa gini, 1 kali yang ini ya teman-teman ya, yang di atas pertama kali ini ya, yang ini kita bisa dulu aja. Nah ini kan gabung sebenarnya teman-teman ya, ini 1 byte ya, 8, cuma kita bisa ya jadi 2, ini kita bisa dulu. Terus ini 1, ini kali 8 nih teman, ini bobotnya ya. Jadi di bilangan biner itu ada bobotnya ya. Kalau yang di sini ini kali 8 teman-teman ya. 8 sama dengan berapa? 8 ya. Terus kemudian 1 lagi ya, 1 kali berapa? 4 kali 4 teman-teman. Jadi ini nilainya 8, ini nilainya 4, ini nilainya 2, ini nilainya 1. Nah ini itu sama dengan sama dengan di sini 4 ya. Terus kemudian 1 lagi kali berapa? Kali 2 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Terus terus yang satunya apa ini? 1 ya, 1 kali 1 berapa? Sama dengan 1
Kalau ini di total sama dengan berapa? 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15 ya, 15. Nah, terus yang sini juga gitu teman-teman, ini juga gitu, ini juga 0 dikali 8 juga, karena dia urutan dari sini teman-teman. 8 2 4 8 4 2 1 sama dengan berapa? Sama dengan 0. Oh, ini di sini aja ya biar enak ya. Terus kemudian di sininya 0 juga kan, bilangan keduanya kan 0 kali 4 sama dengan berapa? 0 juga. Terus kemudian di sininya kita kasih lagi 0 kali 2 sama dengan 0 ya. Terus kemudian yang di sini berapa itu? 1 ya, 1 kali 1 sama dengan berapa? 1. Kalau di total jumlahnya 1 ya, totalnya 1 ya, total. Nah, itu dulu di sini aja ya. Nah, di sini nanti keterangan kelihatan ya, 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, terus bagaimana ini? Nah, kalau mau merubah ke heksadesimal ini jadi gini teman-teman. Jadi 15 ini kan kalau bilangan desimal ya, bilangan di sini, bilangan heksa itu kan 0 sampai 9. Terus A sampai F saja, nggak ada G, itu nggak boleh ya kalau heksa. Nah, kalau seperti ini maka kalau 15, nah 0 sampai 9 itu sama dengan ini 0 1 2 3 4 ya. Kalau 0 ini ya, 0 ini ya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, ini ya. Kalau sedangkan AF apa? A itu sama dengan 10 ya. Terus B sama dengan yang gini aja, A sama dengan berapa? 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, F sama dengan 15. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini nanti bagaimana teman-teman penulisannya? Nah, ini jadi nanti kan kita sesuaikan, ini yang satu ini kan 15, sedangkan ini adalah 1 ya. Jadi nanti apa ini? F1. Jadi sama dengan nanti bahasanya kan F itu kan 15. Jadi nanti 15 itu sama dengan F1. Nah, ya teman-teman, seperti ini ya. Jadi kalau ada kode yang seperti ini ya, ini kita kembalikan lagi gabungan seperti ini, 1 byte sama dengan 8 bit. Ini jadi sama dengan F1. Nah, ini jadi ini bilangan biner, ini bilangan heksa ya. Seperti ini teman-teman ya, untuk menggambarkannya ya.
saya delete dulu. Nah, seperti ini. Nah, jika tadi sampai di mana tadi? Ini sini ya. Jadi jika kartunya itu I-nya itu kurang dari 16, maka dia dikasihkan 0. Jadi tadi ada yang di sini, ada nggak yang 0? Oh, enggak ada ya ini ya. Nggak ada nolnya ya. Jadi kalau ya seperti ini. Nanti kalau jalannya, kalau dia lebih kecil dari 16, I-nya otomatis diberi 0. Kalau enggak, kosongkan ya. Terus kemudian dirubah ke heksa. Nah, inilah yang ditampilkan nanti. Sebelum ini, setelah dirubah dari heksa, dikasih lagi ID kartunya, diganti kasih huruf besar semua, dirubah jadi huruf besar semua. Terus dikasih tanpa spasi, menghilangkan spasi. Kemudian hasil dari heksa tadi ditampilkan di sini. Nah, ditampilkan di sini serial monitor. Kalau mungkin besok ya bisa kita tampilkan di sini teman-teman ya, di LCD ini ya. Oke. Nah, ya ini teman-teman ya, tempelkan kartu. Oke. Tadi karena akhirnya agak sedikit terganggu. Nah, oke. Terima kasih teman-teman. Yang penting teman-teman tetap semangat belajar sama dengan saya ya. Walaupun tua masih tetap ingin belajar. Semuanya sudah teman-teman ya. Ini sudah saya kasih keterangan. Mudah-mudahan keterangan saya bisa membantu teman-teman untuk memahaminya. Jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe, bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial saya selanjutnya. Mungkin kedepannya akan saya hanya tambahan aja teman-teman ya. Nanti ini programnya tetap aja seperti ini teman-teman. Mungkin saya akan tambahi lagi teman-teman untuk ketika untuk membaca menggunakan kartunya, untuk membuka pintu atau menyalakan lampu LED-nya atau mematikan lampu LED-nya ya, atau apa, kalau dia kartunya benar maka LED-nya yang hijau nyala, kalau LED-nya mati, kalau kartunya salah maka dia lampu merahnya yang nyala ya. Ya, kedepannya seperti itu nanti teman-teman ya. Ikutin saja, masih tetap pakai program ini teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman, jangan hilangkan programnya. Saya lanjutkan lagi nanti untuk season keempat ya. Ini season ketiga ya, untuk coding pengenalan cara membaca UID kartu dengan RFID RC522. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.